Kita tadi sudah berbincang dengan Dirjen Perhubungan Udara, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Anas Ma'ruf. Pak Anas, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Pak Anas, seperti apa kesiapan dari Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi adanya pasien yang diduga atau terjangkit virus corona, Pak? Baik, jadi kami Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai otoritas kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Bandara Soekarno-Hatta tentu berupaya meningkatkan kewaspadaan dalam rangka untuk cegah tangkal mengantisipasi masuknya penyakit coronavirus baru ini melalui Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama kami lakukan adalah melibatkan seluruh stakeholder yang terkait ya untuk bersama-sama waspada. Karena ini perlu kita waspadi bersama ya. Kemudian berikutnya adalah kita memasang thermal scanner di Terminal 3 Internasional dan juga Terminal 2F Internasional ya. Kemudian juga Sejauh kita, ini dari pemasangan thermal scanner itu sudah didapat penumpang dengan suhu tubuh yang di atas rata-rata atau tidak, Pak? Ya, sampai saat ini kami belum menemukan, Pak. Jadi suhu yang dipakai sebagai batasan adalah di atas 38 derajat Celcius ya. Jadi kalau 38 atau lebih itu mesti akan tertangkap oleh kamera pemantau suhu kita. Bagaimana prosedurnya bila nanti didapati pasien atau penumpang dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius? Ya, bila ada penumpang atau kru pesawat yang kemudian terdeteksi suhunya 38 atau lebih, maka akan dibawa oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan ke sebuah ruangan yang sudah kita siapkan, ya pos kesehatan. Di sana ada ruang yang terpisah dari untuk pemeriksaan pasien yang lain ya. Nah di sini nanti akan diputuskan dilakukan pemeriksaan dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan sebagainya. Bila mendukung atau mengarah ke penyakit coronavirus baru ini, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk daerah Jakarta ini. Kan ada rumah sakit penyakit infeksi, Sulianti Saroso, rumah sakit persahabatan dan juga rumah sakit pusat angkatan darat. Pak Anas, apakah kemudian pihak kesehatan dari Bandara Suta akan hanya memanfaatkan thermal scanner ini atau juga akan menggunakan apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara, misalnya dengan kartu health rate card itu untuk mengetahui tingkat kesehatan masing-masing penumpang, apakah kemudian datanya akan dicocokkan atau seperti apa nanti teknis di lapangannya, Pak? Iya benar, jadi selain suhu kita juga mengamati gejala ya, surveillance syndrome. Jadi bisa saja orang yang sakit pada waktu melewati pintu masuk negara dia dalam keadaan tidak demam. Contoh misalnya habis minum obat kan tidak demam ya, demamnya turun. Jadi tidak terdeteksi. Tetapi kita juga bisa mengamati gejala. Jadi penumpang atau kru yang datang dari negara yang sedang kita awasi, kalau terlihat sakit, misalnya batuk, sesak nafas, juga kita akan dekati dan akan kita bawa untuk diperiksa meskipun tidak demam ya. Jadi selain kita mengawasi demam, juga mengawasi tanda dan gejala penyakit ini. Nah berikutnya adalah tadi sesuai dengan yang disampaikan Ibu Dirjen Hubud Perhubungan Udara, itu juga betul menggunakan health alert card. Diberikan kepada semua penumpang dan kru yang tidak ada demam dan tidak ada tanda gejala yang lain. Jadi mereka yang kelihatan sehat akan diberi ini untuk kemudian disimpan selama 2 kali masa penularan, yaitu 14 hari. Pak Anas, artinya perhatian ekstra tentunya akan diberikan kepada penumpang yang terbang dari Tiongkok. Bagaimana dengan penumpang-penumpang yang terbang dari daerah lain yang dicurigai di situ atau sudah mengkonfirmasi bahkan di situ terjadi kejadian virus corona dari Singapura misalnya? Ya, kita juga melakukan peningkatan pengawasan terhadap beberapa negara yang ada kasus ya. Tetapi ini juga tentu berbeda dengan Cina, karena Cina ini sumbernya dan sebagian besar kasus di sana. Kasus yang ada di negara-negara lain itu adalah kasus importasi, artinya datang dari China dan kemudian mengalami sakit pada waktu berada di negara tersebut. Nah sampai hari ini itu WHO belum dan dunia juga belum mengamati adanya perkembangan penularan setempat ya, baik itu yang terjadi di Singapura, di Thailand, di Vietnam, di Korea, di Amerika, itu belum ada data-data penyebaran setempat. Namun demikian tetap kita lakukan pengamatan dan juga perkembangannya day to day ya.
Oke, terima kasih Pak Anas Ma'ruf, Kepala Bagian Kesehatan dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, setelah headline news, sesaat lagi Prime Time News akan kembali dengan informasi meskipun revitalisasi Monas diminta di stop, tapi proyek ini tetap saja berjalan.